tuntunan bagi kita untuk kita bisa hidup di dalam iman. Nah, kita mau berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Oke, kita berdoa. Bapak, aku bersyukur untuk di siang hari ini kami dapat berkumpul untuk dengerin renungan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-15. Kami minta ketenangan, kami minta supaya keseluruhan hidup kami, pikiran, hati, dan keinginan kami dapat ditundukkan di bawah salib Kristus. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang lagi haus dan lapar akan Tuhan, jiwa-jiwa yang ngalamin kebingungan bisa dibawa untuk masuk ke dalam laptop ini supaya bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan hidup mereka. Dan aku juga berdoa Tuhan, setiap roh jahat, setiap tipu muslihat iblis yang direncanakan itu dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Aku percaya bahwa Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami, dan aku percaya bahwa Engkau akan menyatakan dirimu lebih besar lagi melalui firman-Mu ini Tuhan. Aku tahu bahwa hamba-Mu ini terbatas, tapi aku percaya bahwa firman-Mu tidak terbatas dan ada Roh Kudus-Mu yang luar biasa yang akan memberikan karya yang besar bagi setiap orang yang mendengar firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, halo semua, selamat siang yang baru aja bergabung. Halo, salam kenal semua. Aku namanya Stella dan biasa dipanggil Stella. Aku hari ini pengen berbagi renungan firman Tuhan. Dan aku biasanya live sekitar jam 2 siang, tapi hanya dari hari Senin sampai hari Jumat. Selain itu aku nggak live, dan di jam 2 sampai perkiraan jam 3 lah ya, aku akan berbagi satu perikop aja sederhana dari kitab Yohanes, karena dari tahun lalu memang pembahasan dari kitab Yohanes. Nah, dan aku sendiri dari mulai tahun 2022 memulai Kami Kostela Ministry untuk akhirnya bisa membangun gereja Tuhan, mau itu dalam bentuk komunal ataupun personal, untuk kita sama-sama lebih lagi ngalamin pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan, untuk kita sama-sama saling membantu lintas denominasi untuk semakin mengenal Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang sudah tahu tentang Tuhan, yang sudah tahu tentang firman Tuhan, tapi sayang banget kenapa semua orang Kristen tuh tidak mau untuk akhirnya bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan itu hanya sekadar jadi pengetahuan. Sayang banget ya, sayang banget. Aku pun dulu menyesali bahwa hal itu sempat aku alamin gitu ya. Aku hanya mengejar pengetahuan demi pengetahuan. Aku tahu pengetahuan itu baik, membantu aku untuk bisa bertumbuh. Tetapi kalau pengetahuan itu cuma jadi sebuah teori, cuma hanya jadi pengetahuan, itu ternyata tidak mengubahkan aku gitu ya. Sampai akhirnya aku sadar bahwa aku perlu firman Tuhan, aku perlu Tuhan, aku perlu pertumbuhan itu supaya aku bukan hanya menjadi orang Kristen yang tahu, tapi aku menjadi orang Kristen yang berakar, yang bertumbuh. Ketika ada ombak besar datang, ketika ada hujan datang, ketika ada angin besar datang, dasarnya tuh jadi nggak goyah, melainkan dasarnya tetap kokoh karena dibangun di atas batu. Nah, jadi itu aja perkenalan aku bagi teman-teman semuanya yang baru pertama kali join. Kita akan mulai dari Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Nah, kalau kita baca Yohanes 15 ayat 18 ini secara mendadak, kita akan kaget gitu ya. Tunggu. Ini kenapa kok Tuhan Yesus bicara seperti ini? Sedikit kasih tahu latar belakang dari satu pasal ini. Yesus sedang berbicara di hadapan para muridnya. Oke. Dan ini adalah peristiwa-peristiwa terakhir ya, sebelum akhirnya Yesus masuk ke dalam masa penderitaannya. Tetapi di dalam peristiwa ini, Yesus dari pasal 12, Yesus tuh udah memberikan sebuah kesaksian bahwa waktunya nggak lama lagi. Aku nggak akan bersama-sama dengan kamu lagi. Waktunya akan datang nih sebentar lagi gitu ya. Jadi Yesus udah kasih sebuah clue kalau ya Yesus nggak akan
lama-lama lagi untuk tinggal bersama dengan mereka. Tapi Yesus sudah kasih tahu nih, hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang, setelah penderitaan Yesus, setelah kebangkitan Yesus gitu ya. Apa aja yang akan dialamin, apa aja yang akan diterima oleh para murid. Nah, di beberapa hari yang lalu, aku membahas di Yohanes 15 ini tentang Yesus yang memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dan kitalah para muridnya, ranting-rantingnya. Ya, jadi kalau misalnya kita adalah ranting-rantingnya, berarti kan kita masih nempel tuh sama pokok anggurnya, ya kan? Berarti kan karena kita masih nempel sama pokok anggurnya, kita akan berbuah, ya. Kalau kita lihat bahwa di rantingnya udah ada buah tuh gitu. Kita jangan fokus hanya ke rantingnya, tapi kita lihat bahwa karena ranting masih menempel sama batangnya, sama pohonnya, berarti kan dia akan menghasilkan buah. Oke, di sini ngerti? Dan Yesus juga menekankan bahwa di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti pohon ranting itu. Seperti ranting itu, kalau misalnya ranting itu udah patah gitu ya, udah kering, udah jatuh gitu ya, udah nggak nempel lagi sama pohon, ya udah nggak bisa berbuah gitu. Dan itu sama seperti gambaran bahwa ya di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, Yesus katakan bahwa jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi menariknya, Yesus sudah kasih tahu pesan ini tentang penolakan ini akan dialami oleh para muridnya. Padahal ini belum terjadi, tapi Yesus udah kasih petunjuk. Tuhan Yesus sudah kasih peringatan. Lihat nih, orang-orang itu aja itu membenci aku, menolak aku. Jadi jangan kaget kalau nanti kalian sebagai para pengikut aku, kalian akan mengalami penolakan. Nah, yang saya mau kasih poin penting di sini adalah, dulu saya berpikir bahwa penolakan itu terjadi karena kita berbuat jahat. Dulu saya pikir penolakan itu terjadi karena kita melakukan kesalahan, sehingga kita pantas untuk mendapatkan penolakan. Dan saya marah ketika saya udah melakukan yang benar, ketika saya udah melakukan bagian saya yang terbaik, tapi saya justru mendapatkan penolakan. Saya marah banget sama orang-orang itu gitu ya. Tetapi dalam proses pembentukan Tuhan, ketika saya akhirnya berhadapan dengan firman Tuhan, ketika akhirnya saya meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan lebih lagi, saya sadar bahwa Yesus mendapatkan penolakan. Apa yang Yesus lakukan ketika Yesus mendapatkan penolakan? Oke, gini pertanyaannya. Apa yang menjadi penyebab orang-orang itu menolak Yesus? Apakah Yesus melakukan kejahatan? Enggak. Apakah Yesus membunuh orang? Enggak. Apakah Yesus merugikan orang secara material? Enggak. Justru Yesus lakukan yang baik. Yesus mengajar. Yesus memberikan mujizat pelipat gandaan makanan, ya kan? Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, bahkan yang mati bisa dibangkitkan. Apalagi orang-orang yang udah sakit terminal itu bisa disembuhkan secara utuh. Bahkan gak cuma itu, ingat wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, sudah belasan tahun itu, Yesus gak hanya menyembuhkan, tapi Yesus merestorasi nama baiknya. Sehingga perempuan itu ketika menyentuh gitu ya jubah Yesus, dengan diam-diam kok Yesus justru memberikan klaim. Yesus justru menunjukkan, memperdengarkan suaranya bahwa kamu sudah disembuhkan. Itu kan menarik ya, karena perempuan itu udah sakit pendarahan begitu lama, yang membuat dia diperlakukan gak adil karena sakit pendarahan. Udah dianggap kutuk lah, udah dianggap najis lah, udah dianggap gak layak masuk ke dalam perkumpulan orang-orang yang beribadah gitu ya, karena kan sakit gitu ya, pasti ada kutuk dan segala macam. Gimana dia secara sosial? Ditolak gitu ya. Tapi Yesus memberikan pengakuan bahwa engkau telah sembuh, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan saat itu juga nama baik dari wanita yang sakit pendarahan itu dipulihkan. Jadi
apa yang Yesus lakukan, semua itu adalah hal yang baik, yang dia tunjukkan, yang dia lakukan gitu ya. Gak ada satupun merugikan, tetapi ada banyak orang yang menolak Yesus. Ini menarik ya. Ini yang membuka mata saya, menyadarkan saya bahwa lah, Yesus gak ngelakuin hal yang buruk tuh, tapi kok dapat penolakan ya? Ini seperti salah satu kutipan yang saya ingat bahwa konflik itu sering dihindari oleh beberapa orang. Benar? Saya juga dulu orang yang gak suka ketika menghadapi konflik. Saya gak suka tuh membuat konflik, dan saya gak suka berada di situasi di tengah konflik. Saya menganggap dulu kalau konflik itu adalah sebuah tanda bahwa ada yang salah. Tapi ketika saya belajar, konflik itu menjadi sebuah tanda bahwa jangan-jangan ada yang benar. Jangan-jangan sesuatu yang benar sedang terjadi. Tetapi kepentingan beberapa orang jadinya nggak bisa berjalan seperti dulu lagi. Dan ini yang Yesus katakan. Kalau akhirnya dunia membenci kita, para muridnya Tuhan, pengikutnya Kristus, ingat bahwa Tuhan kita, Allah kita, teladan agung kita, sudah terlebih dahulu ditolak. Ya. Sudah terlebih dahulu dibenci, sudah terlebih dahulu disangkal dibandingkan kita. Jadi dari 2000 tahun yang lalu sampai saat ini masih terjadi nggak? Masih. Saya percaya itu masih terjadi. Jadi taktiknya, strateginya iblis itu tidak berubah ya. Dari dulu sampai sekarang mereka masih menolak nama Yesus. Nama yang lain mereka nggak tolak, tapi nama Yesus mereka tolak. Kan unik ya. Ayat yang ke-19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi Yesus jelaskan lebih lagi tentang penolakan. Kalau kita berasal dari dunia, kita punya kebiasaan daging, kita ngikutin. Hidup kita dikendalikan oleh keinginan daging, pikiran kita dikuasai oleh keinginan daging. Apalagi keinginan kita udah dikendalikan oleh keinginan daging, maka dunia akan mengasihi kita karena kita sama gitu ya. Pikiran kita kan jahat juga ya kan, perbuatan kita sama-sama jahat ya kan. Keinginan kita semuanya yang durhaka di depan Tuhan. Tetapi karena kita para pengikut Kristus bukan dari dunia, bukan berasal dari yang jahat, melainkan karena Kristus telah memilih kita dari dunia. Jadi kita dulunya adalah hamba dosa. Kita sama kayak dunia. Kita jahat, apalagi kita bebal, apalagi kita durhaka, apalagi kita cabul, apalagi semua yang jahat itu kita lakukan, ya. Tetapi karena Allah telah memilih kita, karena Yesus telah memilih kita dari dunia, Dia ambil kita, posisi kita jadi berubah. Dari yang hamba dosa jadi hamba kebenaran. Dari awal kita berada di dunia, kita udah berubah menjadi warga kerajaan surga. Itu terjadi bukan karena kita, tapi karena Allah yang mengerjakan hal itu. Itu sebabnya karena kita bukan berasal dari dunia, kita adalah warga kerajaan surga, dunia membenci kita. Ayat yang ke-20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi Yesus udah kasih pesan kepada kita. Nih, seorang hamba, seorang pelayan, seorang budak, dia nggak akan pernah lebih tinggi daripada tuannya. Setuju? Ya, karena secara posisi, ya kan, secara identitas sudah beda banget, ya. Jadi,
Kalau mereka, orang-orang itu telah menganiaya Yesus, maka orang-orang itu juga akan menganiaya kita, para pengikut Kristus. Nih, nih, ini bagi saya pesan yang bagus banget, karena Yesus itu sebagai pemimpin kita, Yesus sebagai teladan kita, dia sebagai Tuhan yang datang ke dunia, dia udah kasih arahan, dia udah kasih tuntunan kepada kita, ini loh yang terjadi di masa mendatang. Enggak tiba-tiba terjadi gitu, oh kita kaget gitu, enggak. Nah, ayat yang ke-20 ini dikatakan, jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Ingat gak kalau misalnya di Yohanes 15, Yesus itu udah katakan bahwa kita adalah rantingnya dan Yesus adalah pokok anggurnya. Ya, jadi kalau misalnya Yesus sudah ngalamin penolakan, maka kita juga akan mengalami penolakan. Kalau misalnya ada orang yang menerima kita, dia juga menerima Yesus dan dia juga menerima Allah Bapa di sorga. Jadi ini semua masih berkaitan dengan renungan di beberapa hari yang lalu tentang pokok anggur yang benar. Ayat yang ke-21. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Jadi, alasan dari semua orang itu menganiaya, menolak, apalagi membenci, ya, itu karena Yesus, termasuk kita. Jadi, kalau misalnya kita lagi berbagi firman Tuhan ya, kayak gini. Kita berbagi firman Tuhan, terus ada orang yang menolak kita, ada orang yang merendahkan kita, ada orang yang lagi menjatuhkan kita gitu, orang-orang yang menjelek-jelekan kita ketika kita misalnya lagi berbagi firman Tuhan. Kita jangan ambil itu secara personal, sesederhana karena mereka gak mau terima Tuhan. Dan aku percaya bahwa sebenarnya firman Tuhan udah katakan bahwa yang menjadi lawan kita bukanlah tubuh dan darah dan daging, tetapi roh-roh yang ada di atas udara, roh-roh yang ada di balik daripada orang-orang itu. Jadi sama sekali jangan kita jadi berpikir untuk kita pengen membalas, kita pengen balas jahatin orang, jatuhin orang. No, kita justru harus merasakan belas kasihan Tuhan. Karena orang-orang itu, karena ketidaktahuan mereka jadi dikendalikan oleh roh jahat. Semuanya itu penolakan, apalagi kebencian, apalagi penderitaan yang mereka berikan kepada kita, mereka lakukan karena nama Yesus. Karena mereka tidak mengenal Allah yang mengutus Yesus. Ayat yang ke-22, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Jadi kalau Yesus enggak datang ke dunia dalam inkarnasinya, kalau Yesus tidak berkata-kata tentang kebenaran, tentang kerajaan Allah, tentang kehendak Allah, mereka tentu enggak berdosa. Kenapa? Kenapa mereka tentu enggak berdosa? Karena selama tidak ada terang itu, kita nggak bisa tuh bedain kegelapan. Kita nggak bisa sadar kalau kita berada dalam kegelapan. Kita nggak sadar bahwa kita sedang berjalan dalam kegelapan. Tapi kalau kita lihat ada terang itu, kita jadi tahu, oh, untung ada terang ya. Kita jadi bisa lihat jalanan. Oh, untung ada terang ya. Kita jadi tahu nih mana gelap, mana terang. Makanya Yesus perlu untuk datang ke dunia. Iya, Yesus akan mati menderita di kayu salib, tetapi Yesus juga akan memberitakan apa? Kebenaran firman Tuhan. Apa sih kehendak Bapa di sorga? Apa sih yang Bapa inginkan untuk kita lakukan? Bagaimana sih hidup takut akan Allah? Bagaimana sih hidup benar? Yesus itu kasih teladannya semuanya. Sehingga jadi kontras tuh. Jadi kontras. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang merupakan kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak
Tuhan. Jadi akhirnya kelihatan kegelapan itu jadi kontras karena terang itu udah datang ke dalam dunia seperti yang di Yohanes pasal 1 katakan. Barang siapa membenci aku, ia juga membenci Bapakku yang mengirim Yesus. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Di ayat ini, kita coba baca pelan-pelan. Dikatakan bahwa kalau Yesus ya tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah orang-orang saat itu, mereka tidak akan berdosa. Ditekankan lagi nih. Karena yaitu belum ada jadi perbandingan antara terang dan gelap. Belum tahu tuh kalau ternyata apa yang mereka lakukan sama itu salah, keliru. Mereka telah kehilangan esensi yang firman Tuhan katakan. Mereka telah kehilangan arah. Mereka telah kehilangan apalagi hasrat untuk akhirnya mengutamakan firman Tuhan ketimbang budaya mereka. Yang disayangkan kan adalah orang-orang Yahudi udah mengutamakan budaya mereka ketimbang kebenaran firman Tuhan. Orang-orang Yahudi udah terbiasa untuk hidup nyaman dengan keagamaannya. Sehingga akhirnya mereka jadi melupakan esensi yang terutama. Bahwa tidak ada usaha manusia yang dapat menyelamatkan dirinya dari murka Allah. Ayat yang ke-25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Nah, aku jadi keinget nih, di pasal-pasal sebelumnya, Yesus udah memberikan sebuah petunjuk juga bahwa orang-orang Yahudi itu udah menolak Yesus. Dan sampai Yesus mengutip perkataan di Yesaya ya, bahwa orang-orang yang menolak Yesus itu, mereka akan mendapatkan konsekuensi dari ketidakpercayaan mereka, gitu ya. Jadi Yesus katakan bahwa ya ini nih sesuai dengan yang firman Tuhan katakan di dalam kitab Taurat, mereka membenci Yesus tanpa alasan. Ya, jadi penolakan mereka terhadap Yesus, kebencian mereka terhadap Yesus, ya kan? Apalagi penderitaan yang mereka lakukan terhadap Yesus, sebenarnya nggak ada alasan. Cuma sangat disayangkan adalah ketidaktahuan mereka itu menjadi disetir oleh roh jahat untuk akhirnya membuat berhasil rencana-rencana daripada si jahat. Tahu dong si jahat siapa? Yohanes 19 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Yesus awal-awal tadi udah katakan bahwa tentang penolakan, apalagi tentang apa yang mereka lakukan terhadap Yesus, ya kan? Dan apa yang akan kita terima sebagai para pengikut Yesus. Tapi nggak berhenti sampai situ, Yesus melanjutkan. Nanti kalau ada penghibur, Roh Kudus itu yang diutus Yesus dari Bapa itu datang, Roh kebenaran itu akan bersaksi tentang Yesus. Dan ini kita bisa saksikan di kitab Kisah Para Rasul ya, di mana akhirnya Roh Kudus itu benar-benar memberdayakan setiap para rasul, setiap gereja Tuhan menghasilkan hasil yang berlipat-lipat kali ganda. Dan akhirnya kita lihat perkembangan kekristenan mula-mula di zaman itu. Yesus katakan di ayat yang ke-27, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yesus katakan ini kepada para rasul ya, para murid saat itu belum jadi rasul. Yesus katakan bahwa iya ada Roh Kudus yang akan bersaksi tentang Yesus.
ya. Ada Roh Kudus yang akan nanti bekerja, berkarya kepada orang-orang yang mereka beritakan. Tetapi ada bagian bagi para murid juga untuk bersaksi. Karena merekalah yang menyaksikan, merekalah yang mendengar, mereka bahkan yang hidup bersama dengan Yesus hampir 24 jam dalam 7 hari. Mereka benar-benar nggak cuma melihat Yesus, tapi mereka menyaksikan buah dari pelayanan Yesus, dan itu mereka harus beritakan, ya. Jadi hari ini pesannya tentang apa sih? Kalau misalnya teman-teman dengerin, hari ini pesannya tentang penolakan, penderitaan. Dan ada nggak sih ketika kita dibaptis, ya, ketika kita dibaptis kan biasanya kita dapat arahan, dapat bimbingan. Nah, biasanya tuh penolakan ini tuh nggak dibahas di awal ya. Maksudnya kan supaya kita tahu konsekuensi mengikuti Yesus itu apa. Konsekuensi kita dalam menjadi orang yang meneladani Yesus tuh tahu bahwa harganya mahal banget dan tidak instan juga dan tidak mudah juga gitu ya. Tapi kenapa ya itu tuh tidak diberitahukan, tidak terlebih dahulu untuk dipupuk dalam diri kita. Karena aku melihat ada banyak orang Kristen yang kaget ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi penolakan. Entah itu penolakan dari keluarga sendiri, entah itu dari penolakan dari orang gak dikenal. Karena kita tidak terbiasa untuk mengalami penolakan. Dan bagi orang-orang yang tidak biasa untuk mengalami penolakan, dan ketika sekali aja mengalami penolakan itu rasanya sakit sekali. Sama halnya seperti ini, kalau kita nggak biasa jatuh, kita selalu dijaga, nggak pernah jatuh, dan sekalinya jatuh, kita akhirnya nangisnya kencang banget, setuju. Tapi beda ketika kita sadar bahwa kita udah sering jatuh gitu ya. Oh, kalau jatuh berdarah, oh ya udah tinggal diobatin kan selesai. Kebenarannya adalah menjadi pengikut Yesus itu ada harganya. Menjadi orang yang hanya mengandalkan Yesus itu ada harganya, dan harganya nggak murah, harganya mahal banget. Tetapi tahukah Bapak Ibu semua, teman-teman yang ada di Live Talk ini, bahwa untuk tidak mengikuti Yesus itu harganya jauh lebih mahal lagi. Karena apa? Karena semuanya harus kita urus sendiri. Kita harus berusaha benar sendiri, kita harus berusaha cari pengetahuan sendiri, kita harus berusaha untuk mencari cara kita bisa menyelamatkan diri dari murka Allah. Kita harus jalanin kehidupan di dunia ini yang begitu sulit sendirian. Kita harus mencari solusi dari setiap masalah kita sendirian. Apalagi kita harus berjalan di dalam dunia ini sama 78 tahun, 80 tahun sendirian, gak enak banget. Coba deh, ada Bapak Ibu di sini. Salam kenal, Shalom, Ibu Risma Nangin. Ibu atau Bapak Risma Nangin, salam kenal, hadir. Iya, ada banyak orang yang baru menghitung beratnya mengikuti Yesus ketika udah jadi Kristen. Dan karena akar mereka nggak kuat, mereka jadi meninggalkan Yesus. Kenapa ya? Kenapa ya penolakan ini jarang dibahas di awal kekristenan kita? Karena nggak semua orang bakal jadi Kristen nantinya gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi evaluasi kita bersama ketika kita mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk membimbing orang-orang yang dipercayakan sehingga akhirnya mereka secara teguh dan dengan keputusan sendiri untuk memberikan dirinya kepada Yesus Kristus. Jangan-jangan ya ini adalah kebenaran bagi kita untuk kita akhirnya membagikan kepada mereka bahwa sebelum akhirnya kamu mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, menjadi pengikut Yesus satu kali untuk selamanya, jangan lupa bahwa mengikuti Yesus itu ada harganya. Ini yang saya saksikan pentingnya untuk kita memuridkan bahkan orang-orang yang belum percaya.
Ya mungkin kita nggak perlu untuk ngajak mereka untuk jadi ikut Bible study atau pendalaman Alkitab gitu ya. Tapi kita perlu memberikan arahan, kita perlu memberikan petunjuk bahwa di dalam Tuhan nanti ketika akhirnya masuk dalam keluarga kerajaan Allah, ada harga yang harus kita bayarkan. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan, ada penderitaan yang harus kita jalanin. Jadi Yesus sudah kasih tahu murid-muridnya sebelum murid-muridnya mengalami hal itu. Tapi kita tahu pada akhirnya apa? Petrus tetap aja akhirnya menyangkal Yesus. Apalagi para murid kabur melarikan diri. Apalagi dan ketika Yesus akhirnya mati, mereka kehilangan arah. Ya, apalagi ketika akhirnya Yesus menunjukkan kebangkitannya, tubuh surgawinya, ya kan? Yesus membimbing mereka, Yesus mengingatkan lagi tentang Roh Kudus. Dan akhirnya ketika Roh Kudus itu diterima oleh para murid, Roh Kudus itu menguatkan mereka, memberikan mereka keberanian buat bersaksi di hadapan orang-orang yang tadinya awalnya mereka takut. Ya, jadi penolakan itu akan kita terima, suka nggak suka. Karena Yesus sudah katakan, maka itu juga akan terjadi. Pertanyaan adalah, bukan kita mencari cara bagaimana kita menghindari penolakan ini, bukan. Bukan cara bagaimana kita menghindari penderitaan ini, bukan. Tapi ada satu ayat yang saya suka dari tulisannya Paulus ya. Saya mau baca ayat ini buat setiap Bapak Ibu, teman-teman semua. Shalom Pak Soleman dari NTT. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menguatkan. Amin. Filipi 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 biar saya baca lengkap. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Yesus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Oh, tunggu. Yesus udah bicara tentang penolakan. Nah, Paulus sebagai rasul juga mengerti tentang hal ini dan membagikan kepada kita. Paulus katakan, yang kuingini, yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus. Tapi gak cuma berhenti sampai mengenal Yesus, tapi mengenal juga kuasa kebangkitannya. Gak cuma mengalami kuasa kebangkitan, kemenangan, apalagi hal-hal yang baik, yang indah, yang mulia. Apalagi Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah persekutuan dalam penderitaannya. Kita tidak bisa untuk mengalami kebangkitan kalau nggak terlebih dahulu mati. Setuju? Kita nggak bisa mengharapkan kebangkitan kalau kita tidak terlebih dahulu mengalami penderitaan. Jadi kalau misalnya kita lagi ngalamin penderitaan, ya, kalau kita ngalamin tekanan, kalau kita mengalami apalagi proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, jangan buru-buru putus asa. Jangan buru-buru nyalahin Tuhan.
Bisa jadi peristiwa itu Tuhan izinkan terjadi untuk kita ikut dalam penderitaan Yesus. Ya, kita jangan cuma ikut kuasa kebangkitan Yesus doang. Ayo dong, ikut dalam persekutuan di dalam penderitaan Yesus. Di mana, kata Paulus, aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, ini firman yang tidak biasa ya, karena hari ini kita bicara tentang kematian. Tapi kita nggak bisa ngalamin kebangkitan, kita nggak bisa beroleh kehidupan kalau kita nggak mati terlebih dahulu. Itu kan yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan ajarkan kita supaya kita mati terlebih dahulu, mengalami kelahiran baru di dalam Yesus. Tapi ketika dengar ini, gak banyak orang yang mau. Aduh, mati, menderita ya, gak enak, gak mau ah. Aduh, ngomongin penderitaan, sakit, malu Tuhan, gak biasa nih kayak gini. Enggak ah. Padahal tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Jadi kalau teman-teman semuanya, saudara, bapak, dan ibu yang ada di live talk ini, mau untuk mengenal Yesus, kenallah Yesus secara utuh. Kenal Yesus, apa yang Yesus lakukan dalam penderitaannya, apa yang Yesus lakukan ketika kebangkitannya terjadi. Jangan cuma hanya melihat kebangkitan, kemenangan. Oh, itu akan terjadi. Tetapi kita perlu terlebih dahulu untuk merenungkan penderitaan dan kematian Yesus. Ayat yang ke-11. Supaya, kata Paulus, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus udah mengerti apa yang Yesus katakan, apa yang perjanjian lama katakan, itu semua berkaitan. Dan Paulus dibalik dari penjara membuat surat Filipi ini, bahwa penderitaan itu baik. Bahwa gini, di dalam penderitaan pun kita dapat tetap mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan izinkan penderitaan terjadi untuk kebaikan kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang menjadi orang Kristen hidupnya akan selalu mulus, Anda perlu baca firman Tuhan lebih lagi. Kalau ada orang yang bilang orang Kristen itu hidupnya tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada tekanan, mohon baca firman Tuhan lebih lagi secara lengkap. Jadilah orang yang mengandalkan Tuhan secara utuh, yang tidak takut terhadap tekanan dan penderitaan, karena tahu Tuhan kita, teladan agung kita, pemimpin kita, udah terlebih dahulu menghadapi dan melaluinya. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus berikan Roh Kudus-Nya kepada kita supaya kita bisa tetap kuat sampai kepada akhirnya. Saya percaya bahwa kita tidak berjuang sendiri, tetapi ada Roh Tuhan yang ada dalam diri kita, yang menguatkan kita, yang memberikan kita keberanian, yang memberikan kita buah roh, yang memperlengkapi kita dengan karunia roh, sehingga kita bisa mampu menjadi saksi Kristus. Ada orang merasa, kalau aku ngalamin penderitaan kayaknya aku kalah. Ketika aku tidak bisa menang dalam perdebatan gitu ya, atau ketika aku dianggap rendah, dianggap tidak baik oleh orang lain, maka aku lemah. Coba lihat Yesus, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan ketika ada banyak orang salah paham kepada Yesus. Yesus bilang apa ketika di atas kayu salib? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi itu yang saya saksikan, bahwa ada banyak orang yang sebenarnya mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Dan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita untuk maklumi,
Karena mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Kalau mereka tahu yang mereka lakukan, mereka tidak akan melakukannya. Tapi puji Tuhan, Yesus udah memberikan teladan yang luar biasa bagi kita, bahwa Yesus tetap mengasihi mereka, Yesus tetap mendoakan orang-orang itu dan mengharapkan pertobatan mereka. Ya, jangan kita menjadi orang yang memaksakan kalau emang orang lain tuh nggak paham. Ya, kembali ke Yohanes pasal yang ke-15. Apakah Anda semua siap menghadapi kebenaran ini? Siap nggak siap kita akan menghadapi penderitaan. Siap nggak siap kita harus pikul salib dan sangkal diri. Siap nggak siap kita tetap harus bayar harganya. Karena Yesus itu begitu berharga dan terlalu mahal untuk kita gantikan dengan hal-hal yang lain. Karena Yesus itu memberikan sebuah apa ya kalau bagi aku, sebuah kepenuhan yang aku rasakan di dalam hatiku, yang aku alamin gitu ya, kekosongan. Yesus itu memberikan kepuasan yang gak pernah dunia bisa berikan. Karena semua yang di dunia ini sifatnya sementara. Sedangkan kita nih manusia tidak pernah puas. Jadi di dalam diri kita ada sebuah kerinduan untuk diisi oleh sesuatu yang kekal, yang membuat diri kita utuh, penuh gitu. Apalagi kita merasa bahwa mengikuti Yesus itu pasti akan selalu menyenangkan. Mengikuti Yesus itu tidak akan mengalami penolakan. Tidak. Tapi puji Tuhan dari setiap yang aku lihat, contohnya tentang Paulus ya. Ketika Paulus itu menulis kitab Filipi dari balik penjara, aku menyaksikan bahwa wow, sebegitu cintanya seorang Paulus kepada Yesus, berani mati. Berarti Yesus itu lebih daripada hidup ya gitu ya. Yesus itu begitu berharga ya. Paulus seorang pemimpin, salah satu orang Farisi ya, muridnya yang terkenal itu Gamaliel ya. Dia seorang yang pintar. Tapi Paulus berani untuk merelakan segalanya demi Yesus yang dulu ia sangkal, yang dulu ia kejar pengikutnya, yang Paulus lakukan penangkapan atau bahkan membuat para pengikut Yesus menderita. Tapi sekali aja Yesus menunjukkan dirinya kepada Paulus, itu mengubahkan diri Paulus secara utuh. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, setiap orang yang mendengarkan renungan di siang hari ini, ketahuilah bahwa sekiranya habis dengerin firman Tuhan ini, kita langsung mengalami penderitaan, kita ngalamin hal-hal yang gak enak, karena kita mengikuti Yesus, jangan menghindar, hadepin aja. Karena dari apa yang aku saksikan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan langsung diperhadapkan dengan situasi seperti itu adalah kesempatan untuk kita melakukan kebenaran. Tuhan baik, Dia izinkan langsung kita masuk ke dalam battleground gitu ya. Langsung kita berhadapan dengan dunia nyata, dan akhirnya kita dapat kesempatan untuk kita mempraktikkan firman. Ya, semoga kita nggak cuma jadi pendengar doang di siang hari ini, tapi kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau misalnya beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan kita ngalamin penolakan, jangan terburu-buru untuk langsung menolak. Tapi percaya bahwa Tuhan, Engkau telah sanggup melalui penolakan penderitaan itu. Engkau telah memberikan teladan yang luar biasa. Engkau keluar sebagai pemenang.
Dan aku percaya Tuhan juga udah berikan kemenangan bagi aku. Ini baik bagi aku Tuhan, membuat aku bisa ikut dalam penderitaan Yesus, membuat aku bisa semakin mengenal Yesus di dalam tekanan. Aku percaya Roh Kudus Engkau ada untuk menyertai aku, menguatkan dan bahkan memberikan keberanian bagiku. Amin. Gitu aja teman-teman semuanya. Ya, oke. Ya, halo semua. Aku baru satu persatu, nggak semuanya aku baca. Ya, salam kenal semua, shalom. Tadi ada Pak Nomanhan. Pak Nomanhan, puji Tuhan ada pencerahan yang baik dari live ini. Thanks sobatku. Amin. Kak Nova ya namanya atau Nuva? Oke, amin, shalom. Salam kenal semuanya, halo halo, selamat sore. Dari mana aja nih semuanya? Aku baru lihat juga nih, banyak yang baru, kecuali ada Kak Jagat ya, yang udah sering. Pak Soleman aku baru, Pak Nomanhan aku baru, Kak Nova juga aku baru. Halo halo, salam kenal semua. Ini tadi ya Karisma Nangin, aku juga baru kenal. Shalom semua, salam kenal ya. Tuhan memberkati. Kalau Dona Doni ini udah sering banget dia join di live talk aku. Cuma ya gitu, apa, beberapa kali pembahasan kurang itu ya, kurang baik, tutur katanya. Ya, jadi, ketika live ini aku bagiin renungan firman Tuhan ini, kenapa aku pilih cuma ayatnya sedikit-sedikit, supaya kita bisa mendalami ayat itu lebih lagi. Kita nggak cuma sekedar baca, oke selesai baca, kelar. Loh, kapan kita merenungkan firman Tuhan ya? Kan firman Tuhan katakan gak cuma baca, tapi renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Nah ini nih, ini yang gak banyak orang Kristen lakukan. Mereka hanya membaca, tapi tidak merenungkan firman Tuhan. Salam kenal juga dari Surabaya, baru komen tapi sudah ada VT-VT-nya juga. Oh iya, puji Tuhan, Kak Nova, semoga itu bisa memberkati ya, membuat kita lebih sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Jadi, aku senang untuk berbagi, biasanya dalam VT-VT itu aku bagiin apa yang aku dapatkan ketika Bible study, atau cuplikan-cuplikan ketika aku bikin, podcast gitu ya, renungan-renungan aku bikin di YouTube. Aku bikin konten tuh beda-beda gitu ya, yang di YouTube beda, Instagram beda, yang di, TikTok juga beda. Kalau misalnya ada teman-teman semuanya yang, rindu untuk pengen ada, men-support, Kami Kostela Ministry, bisa follow tuh Instagram, subscribe YouTube sama, TikTok-nya. Namanya semua sama kok, Kami Kostela, cari aja. Nah, jadi, aku tuh rindu supaya setiap kita itu ya, meluangkan waktu untuk baca firman Tuhan, dan kita nggak coba baca tapi merenungkan. Aku udah tahu belum ya firman ini? Kira-kira orang lain tuh udah banyak tahu belum ya tentang firman ini? Tahu nggak sih bahwa setiap firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu tuh untuk memerdekakan kita dari hal-hal yang kita nggak sadarin, iya kan? Kita nggak sadar bahwa sama ternyata pikiran kita ini pikiran-pikiran jahat. Kita sadarnya ketika apa? Kita sadarnya ketika kita baca firman Tuhan. Oh, ternyata iri hati kepada orang jahat itu nggak boleh ya. Oh, ternyata iri hati kepada orang yang jahat itu seperti sekam gitu kan, yang gampang dibawa angin gitu kan. Oh, ternyata kita nggak boleh ya berpikir untuk kita mau bales orang gitu ya. Apalagi keinginan-keinginan kita untuk kita mengutamakan keinginan daging, kan kita baru sadar ketika kita baca firman Tuhan. Jadi aku percaya bahwa firman Tuhan itu ada untuk memerdekakan kita dari setiap tipu muslihat iblis, dari setiap apa, belenggu dosa, dari setiap apa lagi, dari setiap hal-hal yang kita nggak sadarin karena kita berada di bawah, ini ya, keinginan daging gitu ya. Kita perlu firman Tuhan untuk tahu kebenaran itu apa, terang itu apa, hidup itu apa. Karena aku percaya Tuhan Yesus itu datang ke dunia supaya dia benar-benar jadi teladan yang kelihatan.
Ini loh takut akan Tuhan, ini loh caranya mengasihi, ini loh kerajaan Allah. Dia tunjukkan semuanya. Karena bagi kita nggak akan bisa mengerti kehendaknya Allah. Apalagi kita nggak bisa untuk mencapai standar kebenarannya Allah. Karena kita manusia berdosa. Nggak bisa. Sebabnya Yesus datang ke dunia, dia berikan semua yang dia bisa berikan untuk kita. Sehingga hari ini kita belajar apa? Oh, kasih itu erat banget ya dengan pengorbanan. Oh, kasih itu tuh nggak jauh-jauh dari penderitaan. Iya, itu yang Yesus tunjukkan kepada kita. Mau mengasihi, siap berkorban nggak? Mau mengasihi, siap menderita nggak? Dan Yesus sudah katakan, barang siapa yang mengasihi aku, ya, harus siap-siap ini, menderita. Harus siap-siap berkorban. Dan sangat disayangkan adalah orang-orang hanya mau terima kasihnya Tuhan, tapi nggak mau mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena harus menderita. Karena harus apa? Karena harus berkorban. Aduh, masa sama Tuhan aja berkorban? Tunggu. Aku tahu Tuhan tidak memerlukan pertobatan kita sebab dia tetap Tuhan. Kemuliaannya cukup, kemuliaan itu luar biasa. Ketika kita berbuat baik tidak menambah kemuliaan Tuhan, aku setuju. Tapi sebenarnya ketika kita mengasihi Tuhan, kita memilih untuk mengikuti perintahnya, mengikuti kehendaknya, mengikuti jalannya. Sebetulnya untuk apa sih? Untuk kebaikan kita. Iya, kita sudah diubahkan identitasnya. Dari hamba dosa jadi hamba kebenaran. Tetapi, yang perlu kita latih sekarang apa? Daging kan? Supaya kira seluruh keinginan kita, pikiran kita, kebiasaan kita, perkataan kita tunduk di bawah salib Kristus. Ya, jangan lupakan hal ini. Ketika kita udah jadi Kristen, kita anggap bahwa oke, aku udah sempurna, aku berjalan di awan-awan, aku gak akan pernah gagal, aku gak pernah akan sedih, aku akan selalu happy. No, itu keliru. Justru ketika kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah lahir baru, kita perlu melakukan latihan badan, maksudnya latihan di badan kita untuk tunduk kepada kebenaran. Nah, ini ada kaitannya dengan kehendak bebas ya. Bahwa akhirnya kita bisa datang menyembah Allah, mengasihi Allah dengan suatu kesadaran. Karena kita tahu dia Allah. Dia yang layak menerima segala hal yang baik yang mulia lewat hidup kita. Ya, bukan lagi dengan paksaan. Ya, seperti kita waktu kita masih kecil, kita harus udah deh ngikutin aja apa kata mama. Tapi kalau kita udah gede, kita udah punya pikiran yang lebih matang, ya, kesadaran yang lebih matang. Untuk kita akhirnya memilih kebenaran karena aku tahu ini yang benar. Meskipun ini gak enak, menyakitkan, tapi aku tahu Tuhan ini yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Nah, jadi aku mau kasih info nih teman-teman semuanya, puji Tuhan udah ada tanggal. Di tanggal 25 Februari, aku akan melakukan pelayanan misi secara resmi oleh kami Kostela Ministry untuk memberikan makanan gratis bagi orang-orang yang membutuhkan. Sebelumnya, sebelum pandemi itu aku udah memberikan makanan gratis kepada orang-orang di sekitar yang aku lihat. Cuma mungkin tidak secara resmi ya oleh kami Kostela Ministry. Itu tuh sekitar mulai tahun berapa ya? Mulai tahun 2015-an gitu. Jadi aku memang rindu untuk bisa bantu sesama gitu ya. Nggak perlu harus yang kayak bantuan yang sangat gede gitu ya, masif. Tetapi setidaknya dari makanan aja kita bisa bantu mensejahterakan orang-orang di sekitar kita. Nah, tapi setelah selesai pandemi sekarang, pertimbangannya berarti sekarang udah lebih aman gitu ya untuk kita bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan sebelum pelayanan untuk memberikan makanan gratis ini juga, aku udah dapat kesempatan juga untuk bisa melayani kayak bikin perpustakaan gratis untuk anak-anak yang kekurangan. Jadi kita selalu datang di setiap hari Sabtu gitu ya untuk berbagi ke mereka. Mereka baca, mereka belajar gambar, baca dan segala macam. Dan juga aku dapat
kesempatan juga untuk pelayanan ke anak-anak jalanan. Meskipun 2 pelayanan itu nggak bisa ditindaklanjutin ya, karena beberapa hal, tapi puji Tuhan, doa yang harapan yang aku selalu doakan di tahun 2022 ini, 2022-2023 akhirnya kejadian, yaitu pelayanan misi dapat diadakan. Jadi aku kasih info teman-teman semuanya, tanggal 25 Februari aku akan memberikan makanan gratis di sekitar daerah yang sudah ditentukan. Itu hari Minggu ya tepatnya. Hari Minggu tepatnya di minggu terakhir bulan Februari. Jadi aku juga pilih makanannya supaya nggak yang terlalu minyak banget, yang gizinya juga cukup. Pokoknya bisa untuk orang itu makan sehat dan kenyang gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman semuanya yang tergerak belum bisa untuk melakukan pelayanan ini, teman-teman bisa berikan support melalui direct message aja ke aku, untuk nanti aku akan kasih tahu bagaimana rencananya dan apa-apa aja yang diperlukan. Teman-teman bisa DM aku untuk ngobrol lebih lanjut. Dan puji Tuhan, ada beberapa donatur yang udah Tuhan kirimkan, dan aku bersyukur bahwa aku percaya ini visinya Tuhan, dan Tuhan juga yang akan provide untuk bisa mensejahterakan orang di sekitar kita gitu ya. Kalau misalnya kita pikir 50.000 untuk makan sendiri gitu ya, kayaknya nggak kenyang. Kayaknya kurang minum lah, belum nanti ngopi ya kan, belum nanti perlu dessert ya kan, untuk ngeganjel manis-manis di akhir. Kayaknya 50.000 tuh bagi kita tuh kayaknya kurang ya. Tapi kenapa kalau 50.000 ya kita kasih ke orang, kita rasanya itu banyak banget. Padahal kita punya duit 50.000 aja buat diri sendiri kayaknya kurang gitu ya. Tapi kenapa kalau misalnya kita memikirkan 50.000 kita kasih ke orang, kita mikir berkali-kali, aduh kayaknya 10.000 aja deh, kayaknya 15.000 aja deh. Kok kayaknya kita jadi manusia yang jadinya hanya berfokus kepada kesejahteraan diri kita sendiri. Sedangkan kita lupa bahwa Tuhan pakai kita jadi saksinya Tuhan. Tuhan ada berkatin kita bukan untuk kita nikmatin sendiri, tapi untuk jadi saluran berkat bagi orang lain. Itu sebabnya ketika aku berdoa, aku selalu berdoa, Tuhan, terima kasih buat berkat ini. Dan aku percaya bahwa Tuhan pakai aku juga jadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan ketika aku mendoakan hal ini dari ya akhir ya, secara intens doain tentang hal ini, akhirnya mulai dari Januari satu persatu akhirnya Tuhan kirim donatur, dan puji Tuhan akhirnya untuk bulan Februari ini dapat berjalan. Puji Tuhan ya, yeay. Aku senang karena aku percaya ini kerinduan yang Tuhan taruh, dan benar-benar Tuhan provide itu semuanya. Jadi terima kasih untuk setiap donatur yang udah memberikan. Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah, Tuhan yang ada untuk memberkati lebih lagi ya, karena kita tahu bahwa segala berkat yang terima bukan untuk diri kita sendiri, tapi menjadi berkat juga bagi orang lain. Nah, jadi pelayanan ini akan aku adakan sebulan sekali. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang digerakkan oleh Tuhan untuk memberi untuk kebutuhan di bulan-bulan lain, boleh kontak aku, nanti aku akan jelaskan. Jadi aku merasa bahwa ini udah waktunya untuk kita setiap anak-anak Tuhan nggak berfokus kepada kepentingan diri sendiri, karena sadar bahwa kita nggak pernah puas terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau kita punya pikiran bahwa berkat Tuhan pasti cukup, kalau Tuhan mau pakai aku jadi saluran berkat Tuhan, pasti Tuhan terlebih dahulu memberkati aku. Ya udah, pasti Tuhan akan berkatin, karena Tuhan tahu kita punya hati untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu aja yang mau aku sampaikan di terakhir sesi dari renungan di siang hari ini. Aku berdoa kita semuanya bisa bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan, berakar yang kuat, bahkan kita bisa berbuah banyak, dan buah yang banyak itu bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Ada amin semuanya, amin. Thank you nih buat teman-teman semuanya yang setia dengerin dari awal sampai akhir. Ada Kak Jagat, ada Kak Nova, ada siapa lagi, Kak Noman,
Dan yang lainnya yang aku nggak lihat, fotonya cuma beberapa yang muncul di yang masih mendengarkan Tuhan ada beserta kita. Sebelum itu kita mau berdoa tutup, ada yang mau share sebelum aku doa tutup? Tidak ada kah? Aman berarti ya semuanya ya. Yaudah, kita berdoa yuk. Bapa, aku bersyukur sebab firman-Mu ada untuk menguatkan kami. Aku tahu Tuhan, firman-Mu itu tegas, bahkan keras beberapa kali bagi telinga kami, tapi kami percaya bahwa firman-Mu tuh baik, firman-Mu tuh hidup, firman-Mu tuh menuntun kami kepada kebenaran. Kami percaya firman-Mu ada memerdekakan hidup kami dari setiap belenggu dosa, dari setiap tipu muslihat iblis, dari hal-hal yang kami tidak sadari karena keberdosaan kami. Tuhan, kami terima kebenaran ini, bahwa kami akan mendapatkan penolakan. Kami akan bertemu dengan orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang menyangkal nama-Mu, bahkan orang-orang yang menyebabkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami bersyukur bahwa dalam segala hal Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan kami, sehingga kami bisa ikut dalam penderitaan Yesus, kami bisa mengenal pribadi Yesus secara utuh, dan kami bisa mengalami kebangkitan kuasa Yesus. Tuhan, kami percaya Roh-Mu ada tinggal dalam diri kami, yang memampukan kami untuk bersuka cita dalam segala keadaan, untuk memiliki damai sejahtera dalam segala keadaan. Sebab Roh Kudus-Mu diberikan kepada kami sebagai penghibur, sebagai penuntun, sebagai yang memberikan kesaksian tentang Yesus dalam hidup kami. Kami pegang firman-Mu Tuhan, kami terima firman-Mu, dan kami lakukan dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi kami. Kami nggak mau kalah dengan penderitaan, kami nggak mau kalah dengan tekanan. Kami percaya Yesus jauh lebih berharga daripada apapun. Kami percaya kami terima berkat-Mu sore hari ini Tuhan, lengkap di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Oke. Teman-teman semua, thank you untuk bisa hadir.